Hai Sobat Healthy, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Sobat Healthy dimanapun Anda berada. Dengan saya Novia Handayani di pojok podcast Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Nah Sobat Healthy, kemarin teman-teman pasti sudah menyaksikan episode-episode sebelumnya bahwa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro kami punya 2 prodi S1, yaitu prodi S1 Kesehatan Masyarakat dan prodi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, pasti Sobat Healthy sudah penasaran kan jalur apa aja sih yang tersedia untuk pendaftaran FKM Undip dan juga animonya, kuotanya dan lain sebagainya seperti apa. Nah, tidak perlu khawatir karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Sriwinarni MKes. Selamat pagi Bu Win. Pagi. Apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah, luar Sehat. biasa. Boleh disapa dulu Ibu. Hai. Ya. Nah, Bu Win, Ya. kehadiran Ibu di sini spesial sekali karena sudah dinanti-nanti nih oleh Sobat Healthy semuanya yang ada di rumah. Mereka semua sudah penasaran terkait FKM Undip itu seperti apa, kegiatan-kegiatan akademisnya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Oke, ya. Jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip S1-nya memang memiliki 2 prodi, S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Betul. K3. Jadi untuk yang Kesmas itu memang sudah lama ya berdiri ya, itu sudah akreditasi sudah unggul, sedangkan yang untuk K3 karena baru, Iya. jadi masih akreditasinya masih baik. Oke. Keduanya, Tapi sebentar lagi menyusul iya, unggul ya Bu ya. menyusul karena memang karena baru ya. Iya, Jadi betul. jadi kemarin juga sudah reakreditasi dan semoga Betul. hasilnya yang optimal. Amin. Nah, kemudian untuk yang keduanya memang kami targetnya adalah untuk upaya promotif preventif. Jadi Oke. memang mengupayakan masyarakat kita itu sehat, jangan Betul. sampai sakit. Iya. Itu yang target kita. Jadi kesehatan masyarakat, nama juga kesehatan masyarakat. Iya. Kita menciptakan masyarakat itu sehat gitu ya. Dan jangan sampai sakit. Itulah intinya di situ. Dan kurikulumnya juga sudah mengarah ke masyarakat kita unggul ya. Oke. Kesmas kita unggul begitu. Oke, baik. Nah, terkait dengan kegiatan akademisnya sendiri Bu Win, seperti apa di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini? Akademisnya kita kan memang ada yang terbaru, itu ada kurikulum 24 ya. Juga ada internasionalisasi program Iya. gitu ya. Kemudian salah satu di antaranya ada mata kuliah bahasa Inggris 1 2 3 itu di semester Oke. 1 2 3 itu Oke. untuk internasionalisasi program. Oke. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang ke arah bahasa Inggris juga, ada juga debat bahasa Inggris juga. Oke, luar biasa. Kemudian apalagi ya? Dan ada program namanya World Class University. Wow. Kita ada student exchange, ada apa istilahnya ya? Student Go International, Oke. SGI, ke luar negeri, dan itu Iya. semua kita dukung, kita support begitu. Oke, baik. Kalau untuk non akademisnya sendiri Bu? Non akademisnya banyak ya. Jadi mahasiswa kita ada organisasi kemahasiswaan Iya. Ormawa, Iya. dan itu banyak tidak hanya yang akademis ya, baik juga non akademis juga ada. Artinya ada yang ke olahraga, siapa yang Ya, mau ke betul. olahraga, ada yang nari, ada Iya. yang nyanyi, ada Oke. yang podcast ngobrol gini, ada yang suka apa istilahnya ya, research school nulis gitu juga ada. Kemudian macam-macam yang lain. Oke. Ya, oke. Berarti FKM Undip ini sangat memberikan kesempatan ya Bu ya, Ya. termasuk dukungan-dukungan untuk prestasi mahasiswanya baik di bidang akademis maupun non akademis ya. Tuh, jadi Oke. kita akan menciptakan lulusan kita itu unggul ya kan, ke dunia internasional juga, dan juga dia tidak hanya hard skillnya yang kita asah, Betul. tapi juga soft skillnya yang kita Betul asah. Jadi sekali. performance-nya Kesmas itu meyakinkan lah setelah lulus Oke. dunia kerja, sehingga mungkin belum lulus sudah diminta orang untuk kerja di tempatnya, Iya. sudah di tag gitu kalau orang Sudah Jawa terserap ya sudah Bu terserap, ya. Oke, gitu. luar biasa sekali nih. Berarti memang tujuannya supaya
lulusan dari FKM Undip ini siap kerja baik Siap di kerja. dunia nasional maupun di internasional ya Bu ya. Betul. Luar biasa sekali. Betul. Nah, kalau untuk kegiatan dari FKM Undip sendiri, apakah ada kegiatan internasional yang melibatkan mahasiswa Bu Wit? Ada, jadi di kami itu ada kegiatan namanya Summer Course ya. Tahun depan 2 kali ya, kalau nggak salah Mei sampai September. Ya. Kemudian ada seminar internasional Juli ya. Nanti itu juga melibatkan mahasiswa. Iya. Tidak hanya melibatkan mahasiswa dalam kepanitiaan, tapi juga mahasiswa itu melakukan atau menyampaikan presentasi hasil tulisannya. Iya, Jadi betul. mereka harus Publikasi ya, presentasi. Bu? Iya, mereka harus presentasi di seminar internasional itu, kemudian ada diskusi, tanya jawab. Jadi memberikan mahasiswa itu biar bisa show up gitu, menunjukkan bahwa ini karya mereka. Iya. Sehingga tidak hanya dosen yang presentasi, tapi mahasiswa juga presentasi. Oke, luar biasa sekali. Tadi juga ada student goes internasional ya Bu ya. Gitu Jadi banyak. betul-betul mendorong Ya, mahasiswa betul. nih. Teman-teman kemarin ada yang ke Malaysia, yang Korea, Iya, oke. Thailand, gitu. Ada Iya. beberapa juga yang ke Bukan buat jalan-jalan ya Bu Oh, ya. bukan. Jalan-jalan itu nomor 3 teman-teman. Yang pertama belajar. Iya. Baik, luar biasa sekali. Nah, Sobat Healthies, pasti Sobat Healthies juga sudah penasaran sekali nih dengan semua support yang diberikan oleh fakultas, kemudian fasilitas dan lain sebagainya, termasuk dosen dan atmosfer yang sangat mendukung. Kira-kira berapa sih biayanya untuk berkuliah di FKM Undip ini? Oke, biayanya ya. Jadi untuk jalur masuknya tadi kan ada 3 ya. Iya. Ada jalur yang prestasi, ada prestasi. yang tes, Mhm. SNBP, Iya. anak-anak bilang ya. Kemudian SNBT, yang tes, ya, untuk tertulis. kemudian ada ujian mandiri. Iya, Nah, UM. itu tergantung adik-adik. Jadi kalau misalnya kalau boleh saya sarankan mulai sekarang ya belajar yang tekun, yang rajin, sehingga bisa masuk jalur yang prestasi, Iya. yang tes. Kenapa tuh Bu harus Iya, masuk lewat prestasi? Karena kalau masuk yang mandiri itu ada namanya SPI. Oke. Uang gedung ya, kalau Iya. dibilang uang gedung lah. Jadi kalau misalnya nggak masuk yang lewat jalur yang awal tadi, yang tes dan prestasi itu tanpa SPI, hanya UKT. Hanya UKT. Nah, UKT-nya itu dari UKT golongan 1 sampai UKT golongan 8. Iya. Nah, kita masuk ke UKT golongan berapa, itu nanti ada assessment, Oke, ada ada assessment dari assessment. kita. Iya. Ini cocoknya masuk ke golongan berapa gitu ya. Itu ditentukan dari penghasilan orang tua ya. Terus kemudian pada saat upload kan teman-teman nanti diminta upload ya. Jadi diminta upload mungkin sertifikat tanah. Iya, STNK mobil mungkin gitu ya, STNK motor. Nah, Iya, sertifikat emas ya. emas gitu ya. Nah, kalau semua diupload ada mobil, ada motor, ada tanah, ada Iya. sawah, ada lahannya. Nanti pasti UKT golongan 8. Iya. Tapi kalau misalnya orang yang nggak mampu mungkin ya, ya nanti kita bisa diskusi kembali gitu ya dengan tim. Gitu ada tim diskusinya itu. Jadi tidak langsung serta-merta oh ini golongan sekian, enggak, tapi Iya. harus ada diskusi. Iya. Nah, kita tentukan nih oh ini anak berarti pasnya di golongan 1. Oke. Nah, jadi itu ada gradingnya begitu. Oke. Nah itu kalau tadi lihat SNBP dan SNBT. SNBT itu Iya. tidak tanpa ada SPI, hanya UKT. Tapi Iya. kalau yang mandiri Iya. itu ada SPI dan UKT. Oke. Jadi ada 2 ya. Ya, kalau UKT dibayarkannya Di awal semester. di awal semester. Tiap semester ya Ibu ya. Betul, tiap semester itu UKT. Tapi kalau SPI itu pada saat masuk pertama itu. Oke, hanya pada satu saat kali ya, Bu, awal, ya? iya, Oke. Pertama masuk bareng dengan pada penerimaan Iya, mahasiswa baru itu. oke, Jadi baik. awal hanya sekali kalau SPI. Oke. Tapi kalau UKT tiap semester. Tiap semester, baik. Nah itu ya bedanya ya Sobat Healthies. Nah mungkin Sobat Healthies ada yang mungkin merasa takut mungkin ya, waduh nanti jangan-jangan saya dapat yang UKT golongan tinggi begitu ya. Nah Sobat Healthies jangan khawatir karena di FKM Undip ada banyak sekali beasiswa ya Bu ya. Apa saja Bu beasiswanya Bu? Beasiswanya banyak ya teman-teman ya. Nanti saya nggak usah sebut semuanya ya. Kalau sebut semuanya nanti sampai sore. Jadi ada dari kementerian, Iya. dari Pertamina, dari Tanoto, Iya.
dari bank ya, Ya. dari bank juga ada, lain-lain lah, Oke, banyak gitu baik. ya. Tapi yang jelas bukan yang dari rokok. Iya, Karena oke. kita dari kesehatan. Betul. Gitu. Termasuk dari KIP ya Ibu ya? Oh iya, Bidik KIP, misi. ya, Aha. bidik misi juga ada KIP juga. Iya. Ada. Oke, jadi Oke. kesempatan sangat luas, terbuka untuk Betul. semuanya, tidak ada perkecualian. Silakan aja untuk apply untuk beasiswanya, Iya. gitu ya. Jadi nanti juga akan mengurangi beban. Wah, berarti banyak sekali ya Bu beasiswanya di FKM Iya, Undip. betul, Oke, betul. luar biasa sekali kan Sobat Healthies. Nah, tidak perlu khawatir Sobat Healthies yang mungkin mau mendaftar di FKM Undip, karena banyak sekali kesempatan untuk Sobat Healthies untuk bisa mendapatkan beasiswa ya. Nanti tinggal apply saja. Oke. Nah, Oke. pasti Sobat Healthies sudah penasaran sekali kan yang pingin daftar di FKM Undip nih, kira-kira kuotanya berapa sih, animonya seperti apa sih ya kan? Monggo Bu In, seperti Iya. apa nih gambarannya? Jadi kuotanya perlu perjuangan ini. Banyak soalnya yang daftar. Iya, jadi laris manis. Jadi untuk S1 Kesmas kemarin kalau nggak salah hampir 4.000-an lebih ya. Wah, 4.000 pendaftar. Dan yang diterima hanya 400. Oke, hanya Oke, 400. Jadi perjuangannya berat, 1 banding 10 Iya, kalau nggak salah ya. harus berhasil mengalahkan 10 Iya, orang iya, ya Bu ya. betul, ya. Untuk S1 K3 Mhm. lebih ketat lagi. Oh, lebih ketat lagi. Hampir 4.000 juga, Iya. tapi yang diterima hanya 120. 120. Iya, jadi Berarti lebih ini juga. iya, ya. harus mengalahkan berapa ini? 30-an orang ya Bu ya? Iya, kemarin kemarin itu kami buka usulan ke Pak Rektor untuk Iya. S1 Kesmas 410. Iya. Tapi yang ketiga itu 120. Oke, Nah, 120. semoga nanti Pak Rektor nambah ya. Jadi teman-teman bisa Lebih ada ringan. peluang ya. Iya. Bisa bernafas agak lega sedikit lah ya. Ya nggak terlalu seketat yang kita ini gitu. Iya, memperbesar peluang dari teman-teman ya Bu In. Betul, Oke. karena peluangnya harus kerja keras nih teman-teman. Iya. gitu ya. Nah, Oke. Nah, jalur masuk ke FKM sendiri apa saja Bu In? Oke, tadi sudah saya sampaikan ada 3 jalur ya. Jadi ada yang tadi lewat prestasi, yang mungkin teman-teman sekarang masih proses ya di SMA. Teman-teman kan ada Iya. proses eligible enggak, sudah Iya. memenuhi kuota Iya. enggak. Terkait gitu prestasinya ya Bu ya? Prestasi akademik kan, Iya, mestinya betul. kan ada apa ya nilai Raport mungkin ya, Bu, ya? gitu-gitu kan waktu kelas 1 kelas 2 ya Iya, kelas kelas 11 maaf 10 11 11, 12, iya. 10 11 12 jadi bisa dilihat dari situ itu yang prestasi. Dan teman-teman semua saya pesan kalau sudah masuk nanti eligible dan teman-teman itu sudah mendaftar di fakultas tertentu, Iya. tolong itu harus dijalani, jangan ditinggal. Iya. Kasihan nanti adik kelasnya. Nah, ini dia. Kursinya kosong jadinya. Iya, begitu. betul. Kalau kursinya kosong otomatis sayang kan. Iya, betul. Harusnya bisa dipakai oleh teman yang membutuhkan, jadi nggak Betul. bisa. Jadi tolong kalau sudah eligible, sudah masuk, sudah lolos di sudah SPUB-nya lolos, ya? ya sudah dijalani ya. Jangan berpaling lagi, Iya. jangan pindah ke lain hati gitu ya. Nah, itu pesan saya, itu yang prestasi. Kemudian yang kedua adalah yang tertulis. Iya. Nah, tertulis ini juga harus saingannya ketat banget, Iya, karena betul. kan melawan sekian ribu tadi. Iya. Gitu Se-Indonesia Raya ya, Bu, Se-Indonesia ya? Raya, Betul ya sekali. se-Indonesia Raya. Terus kemudian yang ketiga adalah mandiri tadi. Iya. Kalau mandiri memang harus ada persiapan tadi yang saya sampaikan ya, ada SPI. SPI, betul. Jadi memang harus persiapannya lebih matang lah, Oke. gitu, karena harus menyiapkan dana dan lain-lain. Iya. Oke, Gitu. berarti ada 3 jalur ya Ibu ya. Betul. Dari prestasi, kemudian dari tes tertulis, Iya. dan juga dari ujian mandiri. Terus yang tadi yang prestasi ada namanya SBUB, Oke, seleksi SBUB. bibit unggul berprestasi. Iya. Nah, kalau yang tadi yang prestasi di awal itu adalah yang akademis, sedangkan seleksi bibit unggul berprestasi itu yang non-akademis. Non-akademis, Misalnya oke. kayak olahraga, Iya. gitu ya, mungkin karate, silat dan macam-macam Iya. gitu ya. Oke. Tapi jangan juara kampung, RT RW ya nggak bisa ya. Ya Minimal juara apa nih Bu? minimal mungkin provinsi atau Provinsi, nasional lah ya. oke, nasional. Sehingga kalau Atau nanti- internasional ya Bu ya? Iya, internasional. Iya, lebih Jadi keren kalau lagi nih. misalnya bersaing dengan peserta yang lain, loh yang ini internasional,
teman-teman yang masih nasional lah kan kalah. Sehingga Iya. kalau misalnya bagus ya memang internasional. Oke. Itu yang SPUP tadi. Baik, Gitu. baik berarti ada 3 jalur ya, Betul. prestasi maupun Tes. apa namanya ya tes tertulis dan Sama juga yang mandiri. mandiri. Oke. Betul. Nah dari 3 jalur ini Bu Win, kira-kira syarat pendaftarannya apa saja? Syarat pendaftarannya secara umum hampir sama ya dengan yang eksak atau yang fakultas kesehatan yang lain ya. Kan Iya. kami serumpun dengan kedokteran. Jadi ya Oke. sama-sama kesehatan. Jadi ya tidak buta warna, Iya. ya kan nggak mungkin nanti lihat darah kayak lihat ya coklat kan repot nanti ya, berbeda ya. Nah makanya harus tidak buta warna ya. Kemudian yang kedua harus ya tadi basic biologinya harus juga kuat, Oke. biologi, kimia gitu kan, Iya. karena memang kita ke arah itu ilmunya. Oke, baik. Selain itu ada lagi Bu terkait syarat-syarat Ya pendaftaran? sehat lah ya, Sehat, oke. ya, sehat jasmani. Ada tesnya ya Bu ya nanti ya untuk Iya, kesehatannya. nanti ya? ada pemeriksaan tes di RSND, Oke. Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Oke, Nanti baik. juga itu bisa. Baik. Nah, kemudian terkait cara pendaftarannya nih Bu, seperti apa Bu? Oke, cara pendaftaran kalau yang tertulis ataupun yang prestasi kan lewat jalur resmi pemerintah ya. Betul. Seleksi nasional PMB, SNPMB itu ya kan. Kemudian yang mandiri karena mandiri itu punyanya Undip, Betul. berarti lewatnya webnya Undi. Undip ya. Jadi artinya teman-teman jangan sampai ketinggalan lihat webnya Undip, Iya. maupun lihat webnya FKM. Betul. Karena nanti info semua terupdate di situ. Oke, luar biasa. Baik Bu Win, satu closing statement dari Bu Win, silahkan. Oke. Ya, teman-teman semuanya, adik-adik yang saya cintai, tolong persiapkan waktu kalian, belajar yang rajin, semangat ya. Pasti akan tercapai jika cita-cita itu diperjuangkan dengan maksimal. Betul sekali. Tidak akan artinya kalau kalian untuk mencapai dengan sungguh-sungguh pasti itu bisa tercapai. Tidak hal yang tidak yang mungkin. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Gitu ya. Jadi semua pasti bisa kalau adik-adik semuanya semangat untuk mencapai meraih cita-cita tersebut. Jadi karena memang tadi persaingannya ketat, jadi harus belajar rajin ya. Betul Dan sekali. semangat begitu. Semangat. Nah, Sobat Healthies gimana? Sudah nggak penasaran lagi kan? Gimana cara daftar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, termasuk animonya, kuotanya, bahkan sampai ke UKT dan juga beasiswanya. Nah, sudah terjawab semuanya. Silahkan bisa segera cus cek di websitenya PMB Universitas Diponegoro dan juga di websitenya FKM Undip. Karena teman-teman pasti akan bisa mendapatkan informasi-informasi tentang pendaftaran di FKM Undip, di web Undip dan juga di web FKM Undip. FKM juga punya Instagram FKM Undip Official, silahkan di follow dan ceki-ceki ya terkait informasi-informasi yang nanti akan sering-sering di-share di Instagram dan juga di website FKM Undip. Oke, mungkin itu saja Sobat Healthies untuk episode kita kali ini bersama dengan Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, Bu Win. Terima kasih banyak untuk waktunya, Bu Win. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Terima kasih, sampai jumpa Sobat Healthies. Salam sehat, penuh semangat.